Ya, baik, kita lanjutkan lagi ya. Nah, kalian harus hati-hati dalam menghitung DF. Ya, ingat bahwa di dalam menggunakan statistik T, ya, di dalam menggunakan statistik T, kita harus menghitung DF-nya, degree of freedom. Ya. Kalau yang minggu lalu, ya, DF-nya adalah N-1. Ya, kalau kalian lihat yang minggu lalu, itu, ya, nah, ya, DF itu nilainya N-1. Nah, untuk yang ini beda lagi. Ya. Untuk yang ini nilai DF-nya adalah ini, ya. Ini nilai DF-nya. Ya. Dan semuanya diketahui di soal ini, ya. Simpanan baku sampel, simpanan baku masing-masing sampel diketahui. Kemudian ukuran sampel masing-masing diketahui, sehingga DF ini bisa dihitung, ya. Nah, ini dihitung dapat nilai 12,035. Ya. Nah, DF itu selalu dibuatkan ke bawah, ya. DF itu untuk rumus ini selalu dibuatkan ke bawah jadi 12. Ya. Nah, setelah itu kita lihat di tabel, ya. Di tabel, oh sebentar, adalah kritisnya belum. Nah, ini ya. Nah, ini adalah kritisnya. Nih, ya. T lebih besar dari T 0,05. Ya. Lihat di tabel, ya. Alfa 0,05, DF-nya 12. Ya, kita lihat di tabel. Ya. Nah, ini DF-nya 12, alfanya 0,05. Nah, nih, ya. Dapat 1,782. 1,782. Alfanya 0,05, sebelah atas, sebelah kirinya 12, ya. 1,782. Nah, nih, 1,782, ya. Nah, baru kemudian hasil sampling tadi, ya. Hasil sampling ini, nah ini, ya. Disubstitusikan ke rumus ini, ya, ke dalam rumus ini, ya, dimasukkan. Nah, ini dapat 1,123. Ya. Nah, ternyata nilai ini jatuhnya di daerah penerimaan, ya, jatuhnya di daerah penerimaan. Nah, di sini kita tidak bisa menolak anual, ya, kita nggak bisa menolak anual. Jadi sampel tersebut tidak mendukung pernyataan bahwa pendengaran acara tersebut di stasiun radio A lebih lama mengikuti acara tersebut daripada pendengar acara serupa di stasiun radio B. Ya. Bukti yang telah diperoleh tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa pendengar acara tersebut di stasiun radio A lebih lama mengikuti acara tersebut daripada pendengar acara serupa di stasiun radio B. Ya. Nah, itu adalah contoh apa namanya itu rumus yang ketiga ini, ya. Nah, mungkin ada bagusnya saya berikan contoh tambahan, ya, berikan contoh tambahan. Misalnya gini, ya. Mungkin supaya lebih sederhana ininya. Nah, gini, terdapat dugaan, ya, bahwa tinggi perenang, ya, begini, atau bahwa rata-rata tinggi badan pebasket lebih tinggi dari rata-rata tinggi badan, ya, perenang.
Nah, untuk menguji atau supaya sedikit berbeda ya, ini jangan lebih tinggi tapi tidak sama. Tidak sama dengan kita betulkan bahwa rata-rata tinggi badan pebasket tidak sama dengan rata-rata tinggi badan perenang ya. Untuk menguji ya pernyataan tersebut diambillah sampel ya dari populasi perenang basket ya. Diperoleh ambillah misalnya 10 sampel dari populasi pebasket ya dan 20 sampel dari populasi perenang. 10 sampel dari pebasket dan 20 sampel dari populasi perenang. Seperti itu ya. Diperoleh rata-rata tinggi badan pebasket ya. Itu adalah misalnya saja 168 cm ya. Dan rata-rata tinggi badan perenang ya. Misalnya saja 164 cm. Nah, misalnya seperti itu ya. Kemudian ini dan simpanan baku 4 cm. Sedangkan rata-rata tinggi badan perenang 160 cm. Dan simpanan baku ya. Misalnya saja 2 cm. Dari sampling tersebut diperoleh. Nah, seperti itu. Dari sampling tersebut diperoleh rata-rata tinggi badan pebasket 168. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian anggaplah masing-masing populasi terdistribusi normal ya, dan simpanan bakunya berbeda. Ya. Nah, apakah dugaan tersebut cukup didukung? Apakah dugaan tersebut dapat didukung? Gunakan taraf nyata 0,10. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, di soal ini simpanan baku populasi ya itu berbeda. Lihat, simpanan baku populasinya berbeda nih. Simpanan baku populasi ini berbeda. Ya. Nah, juga masing-masing populasi normal. Ya. Nah, sehingga kita bisa gunakan statistik yang ketiga ini. Nih, ya. Populasi yang harus normal masing-masingnya. Nah, kemudian variansinya itu tidak sama nilainya. Ya, berbeda. Nah, sekarang coba kita kerjakan soal ini langkah demi langkah. Ya. Nah, di sini H0-nya rata-rata tinggi badan apa namanya itu pebasket ini sama dengan perenang di sininya. Ingat bahwa H0 itu selalu memuat tanda sama dengan. Itu ya. Nah, satunya di sini apa?
Tidak sama dengan, Pak. Nah, siapa yang jawab tadi? Kaulina, Pak. Kaulina. Ya. Nah, saya punya pertanyaan untuk Kaulina. Mengapa ya? Mengapa di H1 ini ya tidak menggunakan tanda lebih besar? Karena di soalnya terdapat dugaan bahwa rata-rata tinggi badan pebasket tidak sama dengan rata-rata tinggi badan perenang, Pak. Ya, padahal ini hasil samplingnya tinggi badan basketnya 168. Ya, ini perenang 164. Ini saya ganti R saja ya. Gini. Nah ini, karena ini renang maksudnya, B itu basket. Nah, mengapa tidak begini? Silahkan dijawab Kaulina. Mengapa digunakan tanda tidak sama dengan? Kenapa nggak lebih besar aja? Kan hasil samplingnya itu 168. Mengapa demikian? Apa alasannya? Apa alasannya? Ya, nggak tahu alasannya ya. Nah, ingat ketika dugaan ini dibuat, ya, ketika dugaan ini dibuat itu sampling belum dilakukan, ya. Justru sampling itu dilakukan untuk memeriksa ini. Jadi jangan dibalik, ya. Jangan dibalik, samplingnya dilakukan, baru kemudian dugaannya dibuat, ya. Nah, ini kan hipotesis ini kan munculnya duluan. Ya, jadi ketika kita menyusun H0 H1, sampling ini belum ketahuan akan memberikan hasil apa, ya. Di sini H1-nya tidak sama dengan, udah betul, ya kalau kita. Nah, kemudian langkah tiganya apa? Alfa kan? Alfa sama dengan apa? 0,1. Ya. Langkah 4, statistik uji. Ya, statistik ujinya apa? Itu statistik uji T. Ya. Itu T sama dengan ya. Nah, ini kita copy paste bagian ininya di atas. Ya, ini pebasket. Ini perenang. Ya. Dan dibagi akar. Nah, ini ya, ini 3TS. Ini B. Ini B. Renang. Ya. Nah, ini statistik uji yang dipakainya. Nah, ini tadi lupa belum dipindahkan ke salah satu ruas. Ini sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian untuk menentukan data kritis, itu adalah T lebih kecil dari min T alfa per 2. Oh, jangan lupa di sini alfanya harus dibagi 2. Ya. Karena ujinya 2 sisi. Ya. T lebih besar dari T alfa per 2. Nah, mengapa pakai yang ini? Ya.
Karena di sini digunakan tanda tidak sama dengan. Ya. Kalau di H1-nya menggunakan tanda tidak sama dengan, ya kita pakai statistiknya yang ini nih. Nah, untuk yang T kan, nah ini. Tanda tidak sama dengan, kita gunakan ini. Ya. Nah, tapi jangan lupa, ya daerah kritis ini tergantung dari DF-nya, ya. Ini ada DF-nya di sini. Kita hitung, ya. Nah, alfa per 2 berapa nih? Alfa per 2 dengan 0,10 dibagi 2, ya. 0,05, ya. Nah, DF-nya berapa? Ya. DF-nya, nah kita gunakan rumus yang ini. Sebentar saya apa namanya itu copy paste dulu rumusnya. Ini DF-nya agak panjang untuk menghitungnya, ya. Nah, ini rumus untuk menghitung DF. Ya. Nah, kita copy paste. Nah, ini DF-nya. Ya. Nah, coba kita hitung. Ya. DF sama dengan, nah ini ada bentuk kuadrat. Oh, sebentar. Pembagian. Nah, kemudian ini ada bentuk kuadrat. Nah, ya. Di sini S1 kuadrat per N1, ya. Di sini jadi SB kuadrat per NB, ya. SB kuadrat per NB. Nah, SB kuadrat per NB berapa tuh? SB kuadrat ke basket itu cuma bakunya berapa? 4. Ya. Nah, ini 4 kuadrat. 4 kuadrat per simpangan banyaknya sampel ke basket. Banyak sampel ke basket berapa nih? 10, ya, 10. Tuh, ya. Ditambah simpangan baku perenang, simpangan baku sampel 2, ya. 2. Pada banyaknya sampel perenang 20. Gitu, ya. Dibagi. Nah, ini ada bentuk kuadrat lagi. Nah, ini variansi basket dibagi ukuran sampelnya. 4/2. 4/2 pada N1 10. Ya. 10 pada 10 min 1. Ya, ditambah. Ini masih sama bentuknya. Ya. Ini ukuran sampelnya, simpangan baku sampelnya 2. Ini 20. Ya. Kemudian ini 20 dikurangi 1. Nah, seperti itu. Sama dengan ini 4/2, 16, 16 dibagi 10, 6, ya, ditambah
Nah, ini 2/2 4, ya, 4 per 20, ya, 4 per 20 1/5, ya, 1/5 0,2 dibagi, ya. Nah, ini 16 dibagi 10 1,6, ya. Nah, ini 1,6 pangkat 2, ya, dibagi 9 ditambah, nah, ini 0,2 pangkat 2, 0,2 pangkat 2 dibagi 20 dikurangi 1, 19. Nah, ini berapa? Kita hitung. Ya, kita bisa gunakan Excel untuk menghitung itu. Silakan kalian menghitung berapa yang tadi. Jadi kalau dihitung ini adalah ini ya. 1,6 ditambah 0,2 1,8. 1,8 pangkat 2. 2 dibagi 1,6 pangkat 2 dibagi 9 ditambah 0,2 pangkat 2 dibagi 19. Nah, 11,307. 11,307. Nah, ini dibulatkan ke bawah, ya. DF-nya jadi 11. Nah, kemudian kita lihat di tabel, ya. Kita lihat di tabel berapa ini nih, ya. Ini 0,05 ya, 0,05. Ini kan tadi data kritisnya itu adalah T lebih kecil dari min T 0,05 dengan DF-nya 11 atau T lebih dari nih. Ya, ini data kritisnya. Nah, tinggal kita lihat di tabel, ya. Kita lihat tabel T, tabel T mana ya? Nah, ini ya. Tadi setelah dibagi 2 0,05 ya, 0,05 DF-nya 11. Nah, ini. Ya. 11 0,05 1,796 ya. 1,796. 1,796. Jadi ini T lebih kecil dari min sekian atau T lebih besar dari 1,796. Nah, ini data kritisnya. Nah, itu adalah langkah keempat yang cukup panjang. Nah, baru kemudian langkah kelima, ya, kita mensubstitusikan hasil sampling.
Maaf, ini bukan sigma ya, tapi S. Nah, ini ya. Nah, ini hasil samplingnya. Nah, rata-rata pebasket berapa? 168. 168. Yang tinggi badan perenang di sini 164. Kemudian ini simpanan baku pebasket. Ya, 4 cm. Renang 2. 4. Pangkat 2. Ini 2. Pangkat 2. Kemudian ukuran sampel pebasket 10. Ya. Kemudian perenang 20. Tuh. Itu sama dengan 4 dibagi akar 16 dibagi 10, 1,6. Ditambah 4/20, ya, 0,2. Sama dengan 4 dibagi akar 1,8. Ya. Berapa ini? Ya. 4 dibagi akar 1,8. Dibagi akar 1,8. 2,981. Dan ini lebih besar dari 1,796. Ya. Nah, sehingga kita di sini menolak, ya. Tolak A0. Ya. Jadi rata-rata tinggi badan pebasket ya, secara signifikan tidak sama dengan rata-rata tinggi badan perenang. Ya. Nah, apakah dugaan tersebut didukung? Oke, dugaan tersebut didukung. Ya. Dugaan tersebut didukung hasil sampling. Ya, itulah contoh penggunaan rumus yang ketiga. Nah, nih ya. Nah, jadi kita sudah bahas tadi rumus yang pertama, ya. Sudah bahas.
Ini tadi kita ambil contohnya yang restoran ya, kalau nggak salah. Kita kerjakan di Microsoft Word yang ini. Nah, ini juga udah kita contohkan ya. Bahkan ini contohnya 2 tadi ya. Contohnya yang ada di sini, yang ada di website. Nah, yang ini. Nah, contoh ini. Satu lagi contohnya yang di Microsoft Word, yang barusan. Nah, yang ini kan. Udah ada dua contoh yang di Microsoft Word. Ya. Nah, kalian coba pelajari sendiri ya. Yang rumus kedua ini ya. Nah, rumus kedua. Nah, contohnya ini. Nah, ini rumus 2 ya. Nah, rumus 2 ini dipakai kalau bagaimana? Kalau populasi, kalau masing-masing populasi normal, ya, kemudian simpanan baku atau variansi kedua populasi diketahui sama besar. Jadi harus diketahui variansi populasi itu sama. Ya, kita pakai rumus yang ini. Nah, ini contohnya. Silakan dipelajari sendiri. Ya. Kemudian jangan lupa juga di bagian ketiga ini, ya. Ini ada di bagian bawahnya, uji T berpasangan. Ya. Nah, ini saya sudah terangkan di YouTube channel, kalian bisa klik di sini. Ini penjelasan mengenai uji T berpasangan. Ya. Nah, materi PDF-nya ada di sini. Latihan soalnya ada di sini. Ya. Dan ada pembahasannya juga. Ya. Ada pembahasannya juga di sini. Ya. Nah, kemudian di sini ada latihan soal. Ya. Latihan penggunaan rumus 1 sampai dengan 3. Ya. Jadi kan ada 3 rumus ini. Ya. 1, 2, dan 3. Latihannya bisa di-download di sini. Latihan penggunaan rumus 1 sampai dengan 3. Ya. Itu. Nomor 1 sampai 8 itu menggunakan rumus 1 sampai 3. Ya. Sedangkan untuk yang nomor 9 dan 10 itu tentang uji T berpasangan yang ini. Nah, coba sebagai latihan ya, kalian kerjakan soal-soal yang ada di sini nih. Latihan penggunaan rumus 1 sampai dengan 3. Ya. Kalian klik di sini. Nanti akan muncul ini. Nah, akan muncul ini. Ya. Nah, ini. Nah, saya minta kalian mengerjakan soal nomor 1. Nih, ya. Nah, kalian kerjakan nomor 1. Ya. Kalian pilih rumus mana yang dipakai. Ya, kalian pilih rumus mana yang dipakai. Kemudian ya kalian kerjakan ini ya nomor 1-nya. Nah, kemudian hasil pengerjaan kalian ya beserta menyelesaikannya, setelah foto, kemudian diubah ke PDF ya, diubah ke PDF. Kemudian nanti saudara kirimkan ke email ya yang saya umumkan di grup WhatsApp ya. Nah, kalian masih punya waktu cukup banyak, sekarang jam 10 kurang 10 menit ya. Nanti kalian paling lambat jam 12 sudah harus mengirimkan jawaban itu ya. Jadi hasil pengajian di foto, kemudian
diubah ke PDF, ya, diubah ke PDF, kemudian dikirimkan ke alamat email. Alamat emailnya nanti saya tuliskan di grup WhatsApp. Ya. Sebelum lupa tadi apa namanya, Paulina kalau tidak salah menjawab tadi belum dapat skor. Dapat skor 3. Coba kita foto dulu sebentar, ya. Saya akan ambil 2 kali pengambilan foto. Saya hitung sampai 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 1 kali lagi. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tugas kalian itu kan sudah harus saya terima paling lambat jam 12 hari ini, jam 12 siang, waktu Indonesia bagian Barat. Dan bagi 10 mahasiswa pertama ya yang menjawab dengan benar, ya, 10 mahasiswa pertama yang menjawab dengan benar, akan saya berikan skor tambahan, ya. Saya berikan skor tambahan sebanyak 5, ya, sebanyak 5. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugas tadi? Nah, ini yang dikerjakan nomor 1 ini ya. Nah, coba pertanyaan saya begini, ya, saya punya pertanyaan. Ya, mungkin pertanyaan saya ini bisa membantu kalian di dalam menjawab nanti. Ya. Di sini diketahui gini, ya. Di dalam soal ini diketahui simpangan baku, ya. Ada simpangan baku dari produk gips, ya, dari produk gips. Ada juga simpangan baku dari produk pesaing, ya. Nah, simpangan baku yang di sini, apakah simpangan baku populasi ataukah simpangan baku sampel yang diketahui?